Ini siapa yang saya jadikan co-host? Ibu ngapunten. Co-host itu nanti tugasnya dos pundi, Ibu? Nggih. Menghentikan kemudian saat ini atau kalau jenengan kerso ini biar masuk di saya dulu semua, kemudian nanti saya kirim ke panjenengan gimana? Oh, nggih, ngoten mawon, Nggih, Bu. Biar gitu aja, Bu. nggih, itu aja, Bu. Nanti kami edit. Oke, nanti Nggih. dengan edit jenengan potong Nggih. sendiri gitu nggih. Oh, nggih siap. Nggih. Nggih. Ya. Oke, siap. Oke, berarti sekarang langsung bisa dimulai deh. Nggih, Bu. Siapa yang mulai dulu, Bu? Bu Isti sama Bu Novida dulu ae, nggak suwe kok. Loh, gak bahaya. Iya. Bu Siapa saya Novida. tah? Gak apa-apa, Saya saya dulu. sama Bu Novida dulu, gak apa-apa. Ya, iya. Bu Novida pundi nggih? Halo. Nggih. Bu Novida, itu mic-nya kok jauh sekali toh, Bu? Itu loh, Kami lihat, Bu. Masa kurang jauh. Apa saya saja yang mendengar? Bu Nova bagaimana mendengarnya, Bu Novi? Iya, kecil sih, Bu. Kecil. Mohon maaf. Saya lagi di kelas. Kan kelas saya di tengah-tengah kota. Di antara bypass dan jalan tol. Nggak pakai headset tuh, Bu. Pakai apa? Pakai ini. Oh, pakai HP ya, Bu ya? Pakai HP. Pakai HP ta, Bu? Enggak, ini laptop. Pakai headset yang hadiah, Bu, biar manfaat. Mungkin headsetnya yang mic-nya kurang ini, Bu. Ini berarti saya yang bagian mengingatkan nanti kalau sudah 25 menit ya, Bu. 20 menit. 25 menitan 25 nggih. menit. Iya, 25 menitan. Iya. 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 Ayo langsung ta. Nggih, monggo. Ya wis, dimulai. Saya yang jadi kuci ya, Bu ya. Iya. Bu Novida, seperti kemarin nggih saya yang jadi kuci nggih. Nggih. Monggo pun Saya yang Bu. kucinya. Iya, monggo pun jenengan sapa kula dulu. Assalamualaikum Bu Isti. Bu Isti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novida. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Oh iya, saya mohon maaf ya karena kemarin katanya panjenengan mencari saya nggak ketemu. Ada perlu apa ya? Kira-kira? Sepertinya penting. Iya nih Bu, saya mau ini sih mau sharing atau paling enggak mau mendengarkan masalah saya nih tuh tentang anak saya Bu. Kebetulan kan Bu Novida kan ini ya guru kelas rendah ya. Dan kebetulan anak saya ini masih kelas 1 SD Ibu. Tuh. Oh iya. Kenapa anaknya Bu? Jadi gini, anak saya itu kan kembar, cowok, Ya. kelas 1 SD, Bu. Nah, ini kemarin saya itu dipanggil sama guru kelasnya, sama wali kelasnya dari salah satu anak saya tersebut. Salah satu aja, tidak semuanya, karena mereka kan di kelas yang berbeda. Kemudian gurunya ini melaporkan kepada anak saya ini kurang nyaman di kelas. Dia sukanya itu keluar kelas Ibu, mainnya ke kantor kepala sekolah sama ke ruang guru. Kurang suka di kelas gitu. Terus kemudian sama tugas-tugasnya itu
jarang mau mengerjakan. Kecuali kalau gurunya standby di kelas gitu, dia mau mengerjakan selesai sampai selesai. Cuman ini saya ini bingung Bu, gimana ya anak saya yang seperti ini? Ibu sudah Yang mencoba kinestetik berbicara dengan auditori anaknya. Bu. Oh, Bu Isti sudah Gimana Bu? mencoba Bu Isti sudah mencoba berbicara dengannya. Sudah Ibu, kalau di rumah saya tanya ke anaknya, "Kenapa sih kok, sering keluar kelas Nak? Kok tidak mengerjakan ini tugas-tugasnya?" Katanya kalau main ke ruang kepala sekolah, tempatnya itu dingin karena ada AC-nya, kalau di dalam kelas itu rame, berisik, gitu Bu. Sudah mencoba Bu Isti konsultasikan dengan guru kelasnya. Iya, saya sudah, eee, ngobrol dengan wali kelasnya, tentang gaya belajar anak saya ini, dan akhirnya karena di sebuah kelas itu tidak mungkin untuk memfokuskan, gurunya ke satu anak saja. Jadi ketika anak saya belum selesai mengerjakan, itu tugasnya dibawa pulang, gitu. Jadi saya ajarkan kembali materi yang sudah diberikan di sekolah dan saya ajarkan, di rumah, gitu. Kalau di rumah, dia bisa fokus, Bu, sampai selesai. Bahkan kalau menurut saya, dia termasuk anak yang pandai. Tanpa saya arahkan ke jawaban, dia sudah bisa menemukan jawaban dari soal-soalnya sendiri. Bentar, mohon maaf, apakah Bu Isti sama Bu Nova masuk suara kayak itu, kayak musik gitu kan? Iya, di saya saya tak matikan dulu. Ya, Bu Isti, Nggih. sebelumnya minta maaf ya. Ini menurut panjenengan, kalau panjenengan sudah berbicara sama anaknya, kemudian sudah berbicara dengan guru kelasnya, itu dari dua dua unsur ya, dari panjenengan sama wali kelasnya, itu apa yang panjenengan tangkap? Kalau menurut saya sih anak saya ini butuh perhatian nih, Bu. Yeah. Nggih, karena kalau di kelas, siswanya banyak, lebih dari 30. Sedangkan kalau di rumah, saya hanya membelajarkan dia dengan saudara kembarnya. Jadi, fokus saya itu bisa, ke mereka berdua gitu. Kalau di kelas kan tidak mungkin gitu. Memang tipenya dia, minta diperhatikan penuh, kayaknya seperti itu, Ibu. Nggih. Terus sudah panjenengan konsultasikan dengan guru kelasnya? Sudah Bu, sudah. Hingga akhirnya, solusi yang diberikan oleh ibu wali kelasnya, anak saya didudukkan di sebelah gurunya, itu. Itu Dan ya memang sudah berjalan. Apakah itu sudah sudah berjalan? Oh. sudah Bu, Hasilnya iya. apakah ada hasilnya? Maksudnya Iya. perubahan dari putranya panjenengan? Iya, ada sih Bu perubahannya jadi kan saya intensnya itu berkomunikasi dengan guru kelasnya. Yang Iya. setiap hari, sehari-hari dengan anak saya. Cuman kan kalau Iya. di lembaga putra saya itu ada guru fak-faknya begitu, karena kan di Iya, sekolah iya. swasta nggih. Jadi, Iya. ketika ada guru faknya yang masuk, anak saya begitu lagi Bu, karena guru faknya mungkin, belum mengenal penuh, tentang, gaya belajar anak saya nggih, seperti itu Iya. Bu. Apakah panjenengan tidak ada pendekatan atau informasi ke guru fak-fak tadi, atau mungkin guru fak yang tadi itu tidak ada informasi dari guru kelasnya, seperti itu? Nopo dasbun dulu.
Kalau untuk guru faknya, saya sengaja mendekati, Bu. Saya seringkali bahkan, menjapri, duluan tanya tentang perkembangan anak saya di sekolah bagaimana, dan, si guru faknya itu malah meminta saran kepada saya, gimana cara membelajarkan ini anak, karena kan, butuh fokus dan perhatian lebih. Sehingga akhirnya ada salah satu guru fak, kebetulan adalah guru fak matematika yang dalam hal ini adalah seorang laki-laki yang kalau dibandingkan dengan guru perempuan lebih telatenan guru perempuan nggih. Hingga akhirnya saya memberikan masukan kepada beliau kalau kepada anak saya ini misalkan mau disuruh mengerjakan apa gitu, ubahlah kalimat ajakan Pak, coba begitu. Saya memberi masukan seperti itu, seperti saya membelajarkan anak saya di rumah. Ketika saya di rumah, menyuruh anak saya belajar tidak saya, mengeluarkan kata perintah, "Ayo belajar," itu tidak pernah, Bu. Tapi saya mengubah kalimat perintah itu menjadi kalimat ajakan, sehingga mungkin dari situ dia akan lebih semangat karena dia memang tipenya anak yang suka diperhatikan, gitu, Bu. Terus kemudian apakah sekarang ada perubahan, Bu? Perubahan terhadap putranya panjenengan kalau misalkan untuk yang bersama guru fak-fak tadi? Oh iya, sebelumnya guru fak itu pernah, kayak curhat gitu ke wali kelasnya bahwa kalau ke kelasnya anak saya itu mesti kayak, aduh pusing duluan gitu, gimana, menghadapi anak saya ini gitu. Tapi setelah, saya kasih tahu caranya meluluhkan dia, saya jarang sekali menemukan keluhan-keluhan seperti biasanya sih, Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Terus putranya panjenengan gimana? Oh iya, kalau anak saya ini sudah ada perubahan, Bu, karena, untuk penanaman karakter, pembiasaan ini kan harus memang sering dilakukan, diingatkan terus berkali-kali. Seperti, kebiasaan anak saya yang sebelumnya masuk-masuk ke ruangannya kepala sekolah, itu setiap hari mau berangkat sekolah saya selalu mengingatkan, "Adik, belajarnya di kelas ya, tempatnya adik belajar itu di kelas, bukan di ruangannya ibu kepala sekolah." "Iya, Ma," gitu. Setiap hari saya ingatkan seperti itu. Dan ketika saya konfirmasikan kepada wali kelasnya, ketika saya menjemputnya sekolah, ternyata dia memang benar. Dia sudah tidak masuk-masuk lagi ke ruangannya kepala sekolah. Cuman ya itu tadi, kalau, gurunya sedikit lengah, tidak memperhatikan, ya memang awalnya dia mengerjakan, Bu, tapi kalau sudah selesai, hasil pekerjaannya itu disobek, dicorek-corek, begitu. Jadi harus Ya segera mungkin diamankan. karena mungkin putranya panjenengan itu pertama dari yang saya tangkap ya butuh apa? Butuh diperhatikan lebih gitu nih. Terus Iya, mungkin tidak terbiasa atau kurang nyaman dengan kondisi yang banyak teman kan gitu ya dalam pembelajaran ini khususnya. Terus tipe yang kinestetik, jadi kan nggak bisa terlalu lama dalam kondisi yang diam atau iya, monoton kan begitu iya, kan gitu. benar benar Tapi benar. dari panjenengan tadi usahanya sudah bagus Bu, nih, sudah bagus. Dalam artian panjenengan sudah memberikan informasi atau terus berkolaborasi berinteraksi ya ini ya. Paling tidak itu pemantauan terhadap putranya panjenengan yang intens terhadap guru kelas terutama dan guru mapel-mapelnya kan seperti itu. Dan alhamdulillahnya kan panjenengan sudah ada perubahan untuk putranya ya Bu ya. Ya, Jadi ya alhamdulillah. saya melihat panjenengan sudah melakukan yang benar. Mungkin ya memang ini harus terus untuk lebih sabarnya dulu sampai mungkin putranya Ibu itu punya tanggung jawab. Ya, benar. Kita Nggih, siap, Bu. tumbuhkan tanggung jawab, motivasi yang timbul dari dirinya sehingga dia itu bisa menempatkan gaya kinestetiknya itu yang lebih maksud saya ya itu sudah positif cuma kan tidak terbiasa bagi yang lain gitu loh seperti itu. Jadi untuk Bu Isti selalu mengingatkan putranya, kemudian selalu berinteraksi pemantauan terhadap
dengan guru, dengan itu dengan guru baik dari wali kelas maupun dari guru mapelnya itu sudah sangat bagus, Bu. Ya di sini mungkin secara kontinu saja supaya anaknya terus motivasinya timbul, kemudian dari dirinya menjadi terbiasa, jadi nyaman nanti bisa nyaman di segala suasana, walaupun biar temannya banyak dia bisa nyaman. Mungkin seperti itu, Bu, ya. Oke, Saya siap, rasa yang siap. sudah dilakukan Bu Isti sudah bagus itu. Cuma ya mungkin betul terus continue gitu loh, Bu, ya. Jangan putus asa atau jangan dikendoni lah gitu. Paling tidak sabar tiap hari kan, nanti lama-lama putranya itu seperti itu. Oke, siap, siap. Insya Allah saya akan konsisten untuk melakukan yang lebih baik dari sebelumnya, Ibu. Syukur-syukur kalau panjenengan punya kenalan, Bu, atau mungkin dari psikolog itu kan lebih, kalau ke anak kan lebih tahu anak-anak yang punya kemampuan. Ini kan saya pikir kemampuan lebih loh, Bu, ya. Kemampuan lebih kan di atas anak normal kan, Bu, kalau sudah seperti itu. Soalnya setahu saya gaya kinestetik itu kan juga ada yang masih bisa terkontrol kan gitu, Bu, ya. Tapi saya yakin ini kan masih kelas 1, Bu, ya. Nanti kalau sudah seiring dengan perkembangan usia, nanti seiring dengan tanggung jawabnya yang muncul, insya Allah dia bisa lah. Amin, insya Allah. Gimana, Bu? Sudah? Kurang 10 menit, Bu. 11 menit. Kurang 11 menit. Itu kurang 11 menit itu kita nanti sama apa ya sih, Bu? Refleksi. Ini kita dikasih, oh iya, mungkin sampean kerjakan refleksi dulu mungkin nggih. Kan biar sampean berdua. Assalamualaikum. Kalau ini tadi menurut pengamatan saya ya, saya sebagai pengamat ya, Bu. Kalau menurut saya nggih, tadi Bu Novida itu enggak menyampaikan apa sih tujuan dari kucingnya yang di awal-awal, mungkin kalau dari alur tirtanya ya, Bu, ya. Ini pengamat ini ya. Gugup, Iya. Tapi kalau saya sudah menangkap, Bu, tadi kan Isti sudah bilang di awal ingin berkonsultasi tentang putranya kan itu. Ini kan tujuan, nggih. Tujuan ya, kan tadi kan begitu kan, Bu Is, ya. Nggih, tujuan kucingnya kan maksudnya Bu Isti, berarti keinginannya Bu Isti itu apa? Kan ingin merubah atau ingin bagaimana anaknya gitu. Itu yang belum tersampaikan di awal. Iya. Terus iya sih. Yang kurang apa lagi, Bu? Lainnya apa ya, Bu? Kalau identifikasinya sudah banyak dari Bu Novida untuk pertanyaan identifikasi untuk anaknya itu tadi sudah banyak sekali ya, menanyakan ke wali kelas, terus ke guru FAK, bagaimana pendekatan ke guru FAK itu sudah ya apa ya? Ya mungkin kalau untuk yang tanggung jawab itu tadi mungkin yang sabar itu ya, lebih sabar lagi sampai sampai anaknya bisa bertanggung jawab, ngoten menawi nggih. Berarti terlewat satu tadi ini. Nggih, tujuan coachingnya di awal mungkin yang belum tersampaikan. Wis monggo, mau diisi dulu apa diteruskan coaching lagi atau gimana, Bu? Diisi untuk refleksi ya, Sampean ngisi refleksi dulu sampai 10 menit ya, sampai berapa? Ini berarti refleksinya yang isi refleksi itu sinten? Sampean sama Bu ini kan refleksinya untuk tim kucing. Jadi untuk Bu Isti ya, Bu, ya. Apa sih? Iya. Berarti saya yang namanya itu kan namanya Bu Isti kan? Kucinya, nama saya? Kuci. Nah, ini kayaknya yang jawab ini ya, Bu, bagaimana coach ini. Jadi refleksinya itu untuk apa ya, Bu? Ini kayaknya ini umpan balik dari Kuci.
Berarti kucing, Is. berarti ini Bu Isti nih Bu. Bu siapa ini namanya? Jenengan Bu Novi yang ngisi ini ya kayaknya ya. Ini Sebagai saya, kucing, sebagai coach ya yang ngisi sebagai ya. kunci kan Bu Isti. Iya. Bu Bu Nova. Is. Bu Nova minta tolong Iya. saya di Apa? Apa Bu? minta Gimana? tolong saya dikirimin lembar refleksinya. Minta tolong saya Oh dikirimin iya. lembar refleksinya. Iya. Bu Is, jenengan dengar suara saya? Dengar Bu Novi. Heeh. Ini umpan baliknya, pertanyaan untuk panjenengan itu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tak tulis Bu. Lebih lega. Lebih lega, saya bisa saya merasa lebih ada yang mensupport tindakan saya ini. Gitu. Waduh, cekrek. Yang kedua siapa Bu? Ketika Moni iki nih, ketike. Cek mana Ngomongnya sih nggak Bu? kerungu ya? Lebih lega, ada yang mensupport. Iya, sampean saya ngetik. Tapi masuk di laptopnya buanter. Saya merasa lebih lega karena ada yang mendengarkan keluh kesah saya. Saya jadi merasa mendapat support dari coaching ini atas tindakan yang telah saya lakukan. Gitu. Jadi saya tidak perlu ragu lagi atas tindakan yang telah saya lakukan dan saya akan terus melakukan perbaikan untuk keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Gitu. Aku pondokna Pak Rohman. Bu Is, saya ulangi nggih. Intinya lebih lega karena ada yang mendengarkan sebagai bentuk dari support sehingga panjenengan tidak ragu untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Ngaten nggih. Bu Is, ngaten ta? Ngaten ta? Yes, ya benar. Ini kuncinya tak tulis asmani panjenengan. Sinten Bu? Tahu nama saya. Oh, lah kan ya apa katene? Lah itu ndek layar kan wonten. Saya Isti, aduh Kak. Iki mulai berdoa iki. Iya. Berarti Bu Nova ini 25 menit ya? Iya, 25 menit untuk satu ini. Kalau yang lainnya kan 30, kita lebih panjang 75 menit karena bertiga. Jadi satu ini 25 menit. Oke, itu 25 menit kan sudah sama refleksinya kan? Iya wis, enak wis. Langsung ngerjakan. Ya, Bu Nova sudah ngirimin saya ta? Sudah. Oh iya, ini WA saya yang agak lemot ini di laptop ini. Habis ini siapa Bu? Bu Novi sama saya atau Bu Isti sama saya? Bu Novi sama saya. Berarti pulang deh sing dadi coaching. Iya. Tak kersa. Sakniki kita Bu. Wes dipasno 55. Apanya 55? Itu loh 13.55 sesuai waktunya 25 menit. 13.55. Berarti habis ini kesempatan yang kedua Sintan. Saya sama Bu Novi ya, Bu. Oke, enggak apa-apa. Saya terakhir itu biasanya dapatnya banyak kalau enggak keumanan belas. Bu Nova jangan lama-lama ya. Enggak lah, saya spesial dan cepat ngono ketingi.
Terus saya bagian ngentekno waktu gitu ta nanti. Pengamat kok bae apa kurangi saya lah, gak oleh ngono iku. Ya, Gak ya, oleh ya, ya, ditinggal ya. turu loh ya. Enggak lah, Bu. Malah nimbrung wakeh kok. Ya, siap. Saya jadi pengamat ya untuk kesempatan kedua. Siap. Ya, Ibu tinggal kurang sehat sekedap. ini. Iya, Siapa? lagi pilek saya. Temen ta. Tak tinggal dulu ke kamar mandi ya. Iya. Nah, terus di jalan. Ambone ndukur bae. Iku tolong sampean oripi lampune ya. Bae. Nova, ngapunten. Ini untuk Iya. pertanyaannya ya cuma ini ya. Iya, yang umpan balik sesuai. itu loh, Bu. Iya, sesuai di refleksi itu ya. Cuma satu kan, Di? Iya. Kalau refleksi Apa yang berarti Anda nanti rasakan? Iya. untuk refleksi itu berarti 1, 2, 3, 4 itu di mix jadi satu, Di? Iya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini tadi misalkan yang berjalan baik, lalu Iya. ditingkatkan, berarti saya tadi kurang apa, Bu? Apa, Bang? Identifikasi, apa, Bu? Tujuan. Iya, tujuan kucu. Iya, tujuan coach, iya. Terus apakah Bapak Ibu tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum saat melakukan cuci sudah kan gitu kan, J? Iya. Bapak Ibu melakukan untuk memperbaiki apa Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki. Jadi kekurangan saya tadi ya. Iya. Identifikasinya sudah banyak. Kita nggak perlu kita tulis satu-satu kan, apa enggak? Enggak sih, tapi saya tadi nuliskan sih. Kalau identifikasi sampai tadi ada yang menanyakan apa sudah menanyakan ke wali kelas, apa solusi dari wali kelas, apakah ada perubahan setelah itu, terus apakah bagaimana dengan guru faknya, itu yang pertanyaan-pertanyaan mengidentifikasi. Kuat no suara nih. Ada yang biasa loh, Bu. Lanjut Bu. Monggo, Bu. Sudah 26, iya. Monggo. Sudah dimulai ya. Iya.
Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Nova. Ya Allah, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah pangapunten panjenengan sehat. Alhamdulillah. Oh, kemarin itu loh kok saya dibilangin Bu Isti kalau jenengan nyari-nyari saya, ada apa ya? Oh iya ini loh Bu Nova. Saya tuh mau cerita curhat Iya, barangkali jenengan juga bisa memberi masukan ke saya nggih nggih, tentang monggo. biasa Bu, anak-anak di kelas itu loh Bu. Ini kan saya Iya, punya murid satu cewek Bu. Murid iya, saya yang satu ini, waduh, super Bu. Saya bilangnya iya, super di antara yang paling super, mungkin gitu gitu. iya, Semua super-super, tapi ini paling super lah Bu. iya, Anaknya itu apa ya Bu ya? Yaitu kalau kita mau bicara gitu, terutama kalau kita mau memberikan tugas ngaten ya Bu, itu iya, anaknya selalu apa ya? Dibilang cerometan atau mesti aduh apa mana sih Bu tugasnya? Aduh kata apa mana sih? Nah seperti itu loh Bu, anaknya itu. iya, Jadi seperti apa ya? Seperti dibilang malas itu ya gimana gitu loh Bu. Terus iya, kalau misalkan saya sudah memberikan tugas, itu mesti dia tawar. Jadi iya, tugas itu dia tawar. Padahal saya tuh tidak pernah memberikan tugas untuk yang dikumpulkan itu dalam dalam apa ya satu bentuk yang pasti dalam artian begini Bu. Misalkan saya memberi tugas membuat poster gitu. iya, Kebetulan kan saya di kelas tinggi Bu. Nah, iya, saya itu tahu kemampuan anak-anak itu seperti apa gitu. Nah, saya kan juga sudah mengajak anak-anak untuk memanfaatkan IT kan gitu. iya, Nah, saya tuh setelah memberikan tugas temanya apa begini-begini nanti kalian yang harus ada di dalam poster itu isinya apa iya, gitu tuh. Nah, saya tidak mengharuskan mereka itu membuat poster yang misalkan harus dengan aplikasi, tidak. iya, Ataupun harus karyamu sendiri dengan tangan, dalam artian itu ditulis dengan digambar dengan tangan, hasil karya dari tangan sendiri. Jadi dalam iya, bentuk gambar, apa lukisan, tidak seperti itu, Bu. Saya untuk pengumpulan membebaskan ke anak-anak. Tapi untuk batas waktu memang ada, tidak langsung hari itu. Saya melihat biasanya saya melihat itu di poster itu nanti ada apa saja unsurnya yang harus dimasukkan. iya, Sekiranya itu mudah, tidak terlalu sulit, ya batas waktunya tidak terlalu lama. iya, Kalau kalau agak banyak yang harus iya, masukkan, diberikan, ya, dimasukkan, nah itu saya memberikan waktu pun juga agak lama. Nah, iya, padahal saya sudah bilang, saya sekalian kalau mengumpulkan nanti tidak harus bentuknya itu dalam satu bentuk, monggo silakan kalau kamu menggunakan aplikasi yang punya HP bisa melalui Canva itu kan paling mudah ngaten gitu. Itu iya, monggo itu. Atau yang misalkan sampai tidak mau, saya merasa pede sudah tulisannya bagus, gambarnya bagus, mengaplikasi semua warna di kertasmu itu sudah bagus, monggo silahkan, saya seperti itu. Padahal sudah saya berikan seperti itu, masih ditawar gitu loh. iya, iya, Jadi sepertinya apa ya? Saya kadang juga bingung sendiri dalam artian seperti ini. Padahal kakak-kakak kelas kakaknya itu tidak seperti itu. Karena kan sebelum dia itu kakak-kakaknya juga sekolah di tempat iya, kami. Kebetulan saya juga iya, ketemu semua gitu loh Bu. iya, Dia iya, anak keempat, jadi keempat yang sudah yang tiga sebelumnya tuh makanya saya tahu karakternya seperti iya, sama ya gitu. Ya mungkin memang satu pohon itu kan buahnya macam nggak bisa macam-macam sama, iya, apa karakter makanya beda karakter, ya, ya. Cuma ini menurut saya tuh apa ya paling paling apa ya Bu ya paling beda sendiri lah super, seperti itu lah. iya, seperti yang dikatakan Bu Novi tadi, super ya, Tidak ada seperti yang lainnya. Makanya itu saya kadang, ya Allah, di mana dia ini ya. Dan gitu itu kan kadang mempengaruhi teman yang lain kan. Kalau iya, kita iya, tidak tegas, itu kan
temannya yang lain akhirnya terbawa mengikuti dirinya. Iya. Soalnya kan dia itu pinginnya yang apa ya, yang paling enak seperti itu loh Bu. Yang paling Iya. gampang, yang paling mungkin juga kalau bisa itu mungkin download aja. Nah itu kan paling gampang Bu. Padahal kan Iya, saya iya. bilang Mami nggak mau kalau download. Kalau download itu kan nggak ada usaha kan. Nggak kurang kreatif gitu ya Bu ya. Kalau download itu sama punyanya orang lain. Dan saya juga bilang, sampean hasil download walaupun sampean apa-apakan, saya tahu, saya kan gitu Bu. Soalnya kan downloadan itu kan mesti kita klik, Kelihatan. itu kan sudah Iya. banyak. Kalau sampean buat sendiri walaupun misalkan pakai Canva terus di print out, itu Bu Novi tahu kalau itu memang sampean membuat. Jadi Iya. kalau banyak ragam monggo silakan cari literasi. Saya kan juga gitu Bu ya. Iya. Literasi Iya. nggak dari Bu Novi, aman lihat dari Google begini nanti oh ternyata kalau temanya ini itu seperti ini. Itu nggak apa-apa sampean ATM lah gitu ya. Iya. Biasanya seperti itu. Jadi dia tuh mintanya ya itu loh Bu, enak Iya. gitu loh Bu. Jadi nggak mau apa ya, usahanya itu dalam gitu loh Bu. Oh iya, iya. Nah, berarti ini ya kalau ini pembicaraannya sampean Bu Novi tadi. Nah, ini anaknya yang kinestetik, kalau Iya. ini suka nawar, berarti kan intinya dari yang diceritakan Bu Novi tadi, Bu Novi inginnya anaknya itu seperti apa? Yang kreatif ya Bu ya, yang seperti disampaikan Bu Novi Iya, tadi. yang jelas kan Meskipun nggih meniru apa tadi yang amati, tiru dan modifikasi gitu kalau nggih. Jadi yang diinginkan Bu Novi itu anaknya seperti apa Bu? Jadi saya pingin tuh anaknya itu bisa kreatif lah. Iya, bisa Jadi kan kreatif. kalau tadi misalkan di putranya Bu Isti itu kan masih bisa. Iya. Dia kan mengerjakan apa itu kan walaupun sama-sama kinestetiknya itu kan ke Iya. arah positifnya masih ada banyak bisa dibina kan. Kalau ini kan juga bisa dibina Bu, cuma kan Iya. ya itu tadi loh, temannya kan sudah mulai bisa mempengaruhi teman kan gitu lah. Iya. Jadi kadang itu saya pinginnya tuh anak ini tuh dia itu apa ya, gaya belajar kinestetiknya itu yang positif. Karena saya lihat itu orang tuanya juga mampu lah Bu. Iya. Dia juga ada HP gitu loh. Tapi memang kalau untuk dia menggambar itu kurang. Oh iya. Kurang bisa. Nggih. Ya, kurang bagus lah Bu. Kurang mampu dalam menggambar. Ya, terus tulisannya pun juga apa ya Bu, tulisan zaman anak sekarang itu kan tidak ada yang bagus Bu, ngaten jadi. Tapi saya tidak bilang nggak bagus Bu. Kalau saya bilangnya ya Allah saking apike. Kurang rapi gitu nggih Bu. Saya gitu. Kayak batik tulisannya. Iya. Kalau enggak gitu saya bilang tulisannya sama napi, nah kayak sandi rumput. Saya bilang gitu. Sampai kadang saya opo bocone saya gitu kan Bu. Jadi ya seperti itulah Bu. Iya, jadi pengennya Bu Novi ini anaknya bisa belajar kinestetik secara positif, bisa mengembangkan dirinya dengan kreatif meskipun tidak bisa menggambar tapi bisa meniru ngoten nggih Bu nggih. Karena dia juga punya fasilitas kan gitu Bu. Nggih, fasilitasnya itu. Ya, Nggih. Nggih. Sudah ada fasilitas harusnya dianya bisa menggunakan dengan maksimal ngoten fasilitas yang ada gitu nggih. Bisa memaksimalkan fasilitas untuk main yang ada. medsos seperti itu loh Bu, hanya untuk main medsos kan seperti itu. Nggih, fasilitas yang ada, tidak hanya untuk main medsos. Ya, karena saya tahu dia kalau di IG-nya aktif Bu, IG itu iya. Tapi apa ya, enggak ada hal yang apa ya berbau pelajaran itu enggak ada gitu loh, enggak dimanfaatkan untuk itu. Jadi lebih ke gaya hidup. Jadi kalau menurut Bu Novi ini sebabnya anaknya apa? Kenapa dengan itu menggunakan gaya hidupnya ngoten nggih Bu nggih. Jadi penyebabnya itu apa saja kalau menurut Bu Novi dengan anaknya yang seperti itu? Kalau menurut saya ya memang motivasi dari dirinya itu masih belum tumbuh betul. Kemudian tanggung jawab dari dirinya seperti misalkan aku tuh
pinginku bagaimana. Terus Itu caranya belum. aku mencapai itu belum. Sepertinya itu loh Bu, kalau Iya. saya lihat itu belum. Iya. Gitu loh. Iya. Seperti itu. Jadi menurut Bu Novi itu karena anak yang seperti itu tadi, karena motivasi dalam dirinya belum tumbuh, ngoten nggih. Terus Iya. ada tanggung jawabnya untuk mencapai Jadi tugas-tugasnya itu tadi kurang nggih, masih bertanggung jawab. kurang. Terus di Nggih, rumah masih itu kurang. Bu, mungkin di Nggih. rumah itu juga kurang, dari orang tua itu kurang perhatian. Oh, nah itu salah satu sebab Ya, juga itu nggih Bu nggih di rumah. iya. Jadi Nah itu dia kan dia masih punya adik, ibunya juga iya, berkarir, ayahnya juga iya, berkarir. Jadi kan itu sama. tadi tuh Bu, kalau saya lihat juga kurang perhatian di rumah gitu. Iya, ini berarti Jadi keluarga besar anaknya ya Bu ya? iya Bu, besar Bu. Jadi dia punya adik lagi pokoknya Iya. kalau nggak 5 ya 6 gitu loh Bu. Oh iya. Dan kebetulan ini sampai 4 ini. Kalau yang ini bawahnya yang nomor 5 memang masih belum, mungkin agak jauh Iya. jaraknya Bu. Iya. Oh, jadi ini Bu Novi ini sudah mengidentifikasi banyak ini dari sebab-sebabnya anak tersebut ya Bu. Ya, antaranya motivasinya yang kurang, tanggung jawabnya juga yang masih kurang, kemudian kurangnya perhatian dari keluarga karena juga dari keluarga yang besar gitu, kayak keluarga yang banyak, dua orang tuanya juga sama-sama bekerja. Nah, itu. Nah, apakah seperti itu jadi hambatan atau gangguan Bu untuk anak tersebut? Kalau Kalau menurut Bu anaknya Novi enjoy gimana? saja. Kalau Gimana? anaknya saya lihat itu enjoy saja. Tapi ya jelas Iya. jadi gangguan Bu, jadi gangguan. Nggih. Kalau gangguan mungkin lebih ke temennya ya Bu ya. Kalau teman-temannya Nggih. terpengaruh seperti itu, Oh karena dia juga iya. pandai memprovokasi Bu. Waduh itu. Makanya itu kan anaknya tuh. Jadi dia ya itu Bu, pandai Iya. memprovokasi gitu loh Bu. Iya. Makanya saya ya Iya. apa ya gitu kan gitu Bu. Terus Jadi iya. anaknya Anaknya di ini kelas di anaknya kelas di kelas ini itu enjoy, tetapi ya memprovokasi temennya untuk iya ya seperti itu seperti gitu. itulah Bu. Oh Ya. iya. Cuma kadang kayak saya kalau saya sudah mau marah kan enggak bisa Bu ya. Jadi Iya. tak lihat saja, saya diem itu baru dia tahu kalau saya diem nggak banyak omong, dia tahu kalau saya marah. Marah gitu Ya, ya. kadang seperti kelincutan gitu loh Bu, kelincut. Iya. Soalnya biasanya ya itu Bu, muter aja. Temannya yang lain kan saya enggak masalah, saya gitu. Tapi kan ya Iya. tolong dihargai. Kecuali kalau kamu homeschooling, saya sudah bilang begitu Bu, sudah saya beri pengertian. Nah ini kan enggak homeschooling, temanmu itu ada yang bisa konsentrasi di suasana yang ramai, tapi ada bisa yang konsentrasi itu hanya di suasana yang hening. Saya kan gini. Nah kalau seperti ini, nah kamu tuh ganggu temanmu kerja, temanmu mikir, belajar, nggak selesai. Kalau dia saya marahin atau saya ingatkan kan sudah biasa Bu, keluar kanan, masuk kiri, keluar kiri, masuk kanan, kan ya udah seperti itu. Iya. Jadi makanya akhirnya saya berusaha untuk apa ya Bu? Saya ajak bicara dari hati ke hati. Nah, itu masuk rencananya Bu Novi itu ya untuk selalu menasehati, kemudian dan itu saya lakukan Bu pada waktu tanpa ada temennya. Jadi saya kan juga tidak ingin menasehati ketika tidak ada temannya. Iya, jadi secara personal. Iya, itu lebih masuk itu Bu ya. Ya, saya nasihati seperti itu Bu. Kemudian saya tidak ingin misalkan waktu saya menasehati ya walaupun saya tidak marah Bu, tapi kan saya tidak ingin dia itu malu dengan temennya yang lain atau dia nanti ke saya itu kalau ada temennya akhirnya takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Iya. Seperti itu Bu. Saya kemarin juga secara klasikal juga sempat apa ya Bu, yang kemarin mindfulness itu. Oh iya. Nah, kalau mempraktekkan ya Bu ya. Mempraktekkan itu. Tapi kalau itu satu kelas Bu ya. Satu kelas iya. Iya. Sendiri. Cuma kan dari situ kan akhirnya bisa saya juga lebih kelihatan. Nah, anak saya satu-satunya itu ya 90% nangis ya Bu.
Iya, sudah diterapkan itu ya, Bu, ya? Nggih, Wah, itu rencana yang 90%. bagus itu, Bu. Nggih. Dan Sudah ada yang menerapkan bilang itu begini, mindfulness-nya. Bu. Iya. Bu, aku nyuwun ya kan aja ngono maneh. Karena saking terharunya itu ya, Bu, Iya. ya? Jadi kan sampean niku awale ku enak jadi gitu. Dan saya setel musik yang instrumen yang itu kan Bu ya Iya, untuk heeh. supaya mereka terbawa. Kemudian Iya. kan saya bawa mereka imajinasi ke alam mereka yang indah Iya. dulu Bu. Iya iya. Setelah itu kemudian saya ingatkan bagaimana ke orang tua, cita-citamu apa, ya seperti itulah. Akhirnya dari situ mereka yang tadinya itu dalam apa ya kondisi rileksnya sambil memejamkan mata itu senyum itu akhirnya Iya, perlahan itu ya itu tadi sudah bercerai air menangis. mata itu tadi. Makanya di Tuh. akhir itu mereka langsung jadi lagi-lagi ya Bu ya jangan ya Bu. Nah, ini sudah masuk rencana aksi dan strategi yang bagus sekali, Bu, nggih. Menasehati Iya. siswa di luar kelas tidak dengan apa ketika sendirian kemudian Ya, menerapkan mindfulness itu ini merupakan strategi yang bagus. Terus ada efeknya enggak, Bu? Terutama yang untuk apa tadi yang siswanya tadi loh yang Putri yang yang kinestetik itu kira-kira siswanya seperti apa dengan strategi seperti itu? ya sudah apa ya Bu ya, sekarang itu kalau saya beri tugas sudah nggak nawar lagi Bu. Karena kan saya Nggih. memberikan tugas itu biar selalu nggak hanya satu, ya itu tadi loh bentuk Iya, pengumpulannya itu kalau tugas-tugasnya bermacam-macam, seperti itu semacam sesuai boleh sesuai kemampuan. dengan apa yang sampean inginkan. Yang penting Iya, poinnya di sini itu saya kan selalu menekankan Bu Novi ingin proses, tidak ingin hasil. iya iya, Prosesnya, hasil itu mengikuti proses, saya iya, begitu. Dan itu harus kamu kerjakan sendiri. Jadi nanti pada iya, waktu kamu mengumpulkan itu kan mesti saya tanya Bu, waktu pengumpulan itu anak itu saya tanya. Kalau itu dalam bentuknya kelompok, saya suruh presentasi, itu kamu bisa. Kalau kamu iya, membuat sendiri, mengerjakan sendiri, kalau enggak bisa iya, tanya boleh, saya gitu kan. Minta tolong iya, diajarin boleh, tapi harus kamu sendiri yang melakukan. Sehingga kalau kamu iya, sendiri yang melakukan, walaupun hasilnya jelek, tapi enggak marah. Itu sudah iya, termasuk bagus karena kamu yang melakukan sendiri. Saya sudah bilang iya, gitu. Dan kamu kalau ditanya Bu Novi bisa jawab itu. Iya apa, prosesnya gimana? Itu bisa mereka menjelaskan. iya. Wah, ini benar-benar melatih tanggung jawabnya anak juga nggih, Bu, nggih. Nah, ini sudah strategi dan rencana aksinya itu sudah hampir ini, apa, 100% berhasil kalau Bu Novi bisa menerapkan itu ya, strategi dengan menasehati, selalu menasehati, sabar, kemudian apalagi menerapkan mindfulness itu tadi. Nah, dari keberhasilan itu Bu, komitmen terhadap rencana aksinya jenengan tadi seperti apa komitmennya? Apakah ini, ingin menerapkan mindfulness berapa kali 1 bulan atau berapa kali dalam 1 semester gitu Bu, seperti apa? Kalau untuk itu mungkin tidak terjadwal ya. Saya melihat Nggih, sikonnya anak-anak. iya Kan kita iya, kadang tahu, oh anak ini lagi butuh. Jadi kan nggih, mungkin saya melihat sikonnya anak dulu. Kalau memang nggih, mereka sudah dalam tahap butuh untuk seperti itu, mmm, dalam artian kan merefresh dirinya kan begitu. iya Itu iya, saya lakukan seperti itu. Jadi nggih, apa itu nggak harus patokannya itu 1 semester berapa kali apa enggak. nggih, iya, Jadi ketika dibutuhkan siswa ya nggih. kita dibutuhkan siswa. Butuhkan siswanya. Nah, Kalau untuk jadi mindfulness, kalau nggih, kalau misalkan untuk untuk yang menasehati sesering-seringnya menasehati, nggih, Bu, nggih. nah hampir setiap hari Bu Nggih, kalau itu. nggih, Cuma sesering-seringnya. ya cuma kalau untuk yang kasus-kasus tertentu itu Nggih, saya misalkan saya ajak diskusi itu lihat kalau memang anaknya sudah saya merasa perlu untuk saya ingatkan secara personal itu baru saya panggil. nggih. Nah, untuk menjalankan komitmennya Bu Novi ini, adakah mungkin
yang apa jenengan dibantu atau dengan dibantu siapa atau apakah yang bisa membantu atau atau jenengan sendiri Bu Novi? Yang jelas karena saya itu anak saya sudah Bu ya. Ini kan saya pegang anak besar Bu ya. Nggih. Kalau anak besar itu paling takut kalau dilembapakan sama kepala sekolah Bu. Oh nggih. Kalau saya selalu ya dengan tekan sejawat juga ya. Nggih, kepala kalau anak sudah sekolah, besar itu kan sejawat. kadang sama gurunya kan itu agak masih selengean gitu kan. Tapi Iya. kalau sudah kepala sekolah yang Megang, memberikan nggih, memberikan, nggih. Terus di samping itu saya terus apa itu Bu? Saya selalu konsultasi sama orang tua. Nah, ini sebagai tindak lanjutnya jenengan ya Bu ya, konsultasi dengan orang tua. Nah, ini sebagai tindak lanjutnya. Tindak lanjut kepada orang tua, melaporkan gitu nggih kegiatan belajarnya ngoten nggih. Alinda itu pertama saya tanya kegiatannya panjenengan Bapak Ibu gimana dengan anak itu yang nggih. soalnya ya jujur Kegiatan aja ortu dengan anak. itu rata-rata itu tadi orang tua. Walaupun ada yang kurang orang perhatian, tuanya nggih. ya, walaupun ada yang orang tuanya itu misalkan di rumah Iya. itu tapi ya kurang perhatian. Mereka lebih Iya. banyak hal lain yang lebih bisa diperhatikan, lebih menarik bagi mereka daripada putra-putrinya gitu loh. Itu yang kadang membuat saya itu miris. Karena kalau ada apa-apa kan mesti kita yang nomor satu, ini guru nih gak entos lah. Iya. Nah itu. Udah kurang apa ya Bu? Mereka kurang Sekarang kan iya guru juga yang paling sering disalahkan ya Bu ya. Nah, makanya itu. Tapi ya kebetulan karena saya sudah kenal orang tuanya lama, jadi masih enak sharingnya ya Bu ya. Mulai kakaknya yang pertama itu kan sekarang sudah kuliah Bu, kakaknya yang pertama dari yang pertama sudah kuliah, hafal sudah. Yang kedua SMK, yang ketiga SMP, yang keempat ini SD. Setiap jenjang itu ada gitu. Jadi ya saya tahu lah gitu loh perjalanannya seperti apa itu, keluarganya seperti apa itu. Ya cuma saya kagetnya kok beda banget gitu loh. Bedanya tuh banyak gitu loh ya. Ya yang tiga yang sebelum itu ya beda Bu, maksudnya enggak sama persis. Beda-beda memang, iya. Nah, cuma untuk yang ini tuh yang paling super deh gitu loh menurut saya. Iya. Jadi iya, selain itu tindak lanjutnya Bu, nah selain kepada apa instan untuk komunikasi dengan orang tua, selain itu ada tindak lanjut apa lagi Bu? Kira-kira jenengan ya itu tadi inginnya seperti tetap anak itu bisa lebih apa ya, menyalurkan dirinya itu ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Oh iya. Saya juga bilang saya tidak melarang kamu main TikTok, Instagram, monggo. Tapi silakan buat konten-konten yang baik lah, yang kiranya ada hubungannya dengan sampai belajar. Sehingga kalau yang buka misalkan sama-sama dengan temennya, itu kan bisa sama-sama sharing pelajaran. Saya bilang seperti itu gitu loh Bu. Jadi, anak saya pun saya bilang saya enggak saya gitu. Soalnya kan saya juga gini, Bu Novi pernah nulis di blog, ini blognya. Tak beritahu Bu. Bu Novi juga punya YouTube, ini channelnya. saya beritahu Bu. Ini istrinya, ini apa itu snack saya, ini TikTok saya. Jadi saya kadang apa ya, kalau ke anak itu saya sambil memberi contoh Bu, tapi sebelumnya saya belajar. Iya, belajar sambil memberi contoh nih Bu. Ya, kalau enggak gitu, anak-anak bilang apa saya enggak tahu Bu. Iya. Walaupun sekarang misalkan seperti anak laki-laki, main kok Bu, apa Mobile Legend apa anak-anak sudah kok ngerti Bu. Cukup tahu ya Bu nggih, jenengan jadi ikut belajar juga agar biar enggak ini ketinggalan ini sama anak-anak ya. Saya juga bilang ya kebetulan anak-anak saya dua laki-laki itu Bu, gamer Bu. Jadi kan saya tahu. Iya. Jadi kan mereka kalau sampai gini, aduh, mati kan wis gak sosmedan kok didelok ambek Bu Novi.
Kan kadang saya lihat Bu, pernah Itu ada itu, pantauan ini. iya, buat kontennya di sekolah, tapi saya anggap Hmm, itu nggak pantas gitu loh Bu. ya. Akhirnya kan langsung saya tegur, ya memang langsung Iya. dihapus. Saya beri pengertian, saya enggak mau. Tapi yang kamu pakai itu enggak pantas. Sudah kamu di sekolah, kamu seperti itu kontennya, saya bilang gitu. Yang Iya. lihat itu bukan temenmu loh itu, orang Iya. sedunia loh itu, dunia maya itu. Iya. Sampean dilihat mulai teko Amerika, teko dindi, kalau dilihat teko Iya. Indonesia, saya bilang gitu loh. Jadi ya maklum lah Bu, masa-masa mau apa ya, mau ABG itu ya gimana itu Bu. Iya. Yes. Gitu Iya. itulah gitu loh Bu. Wah, ini Bu Novi sudah sudah banyak dari rencana aksinya, terus kemudian apa, yang dari menerapkan tadi komitmennya, kemudian tindak lanjutnya, Bu Novi sudah bisa mengetahui ternyata tindak lanjutnya apa. Nah, itu sudah sangat bagus sekali, tinggal untuk secara kontinu menerapkan terus-menerus nggih Bu, komitmennya jenengan untuk Ya Bu, bertanggung jawab pangestune. dengan anak-anak, sabar dengan anak-anak. Nggih, pasti Nah, Bu. seneng sekali Kalau enggak dari bisa hati enggak nyampe Bu, kalau enggak dari hati anak-anak iya itu. iya Bu, nggih. Nggih, nah sudah cukup sekian. Gimana perasaannya Bu Novi? Lega Lega banget. banget. Lega banget. Paling enggak Iya. ada support lah dari panjenengan sehingga saya Iya. apa ya, tapi Sa plong lah Bu Terima ya. kasih banyak, saling belajar nggih. Nggih. Sudah, niki wis lebih ini lho Bu kita. Iya, lebih 3 Wis lho menit. ya kan aku sing 28 ngakea. menit. Ternyata ya, kemarin prakteknya aku didik-didik loh, dus ngono. Sekarang saya sama Bu Isti. Terus nanti refleksinya Ya. tak kerjakan sendiri. Nah, Oke, Bu siap. Novi diam pengamat ya Bu ya. Iku mang aku ndak ono apa Bu? Ada apa itu saran kritiknya? Apa Kayaknya Bu? sudah semua, malah lebih-lebih. Yang identifikasi sudah banyak, tanya Iya. motivasinya, bahkan rencana Iya. aksinya itu jenengan pancingnya itu juga bahkan sebelum Bu Sinten, Bu Bu Novi Novi, iya. ditanya tentang rencana aksi, beliau kan Langsung menyampaikan ya. mengungkapkan rencana aksinya dulu, dan di situ Bu Nova sudah tanggap bahwa di sana sudah ada rencana aksinya. Hebat, mantap. Sudah Terima terlaksana semua kasih. tirtanya. Wih, terima kasih. Ayo lanjut Bu. Nggih, Tinggal karena kita long Wahyu shift ya ya. dari dia. Nggih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nova. Waalaikumsalam Bu Isti, siang. Iya, Duh, tak kemarin itu cari-cari kemarin itu loh Bu. iya, salah satu guru di lembaga saya itu bilang, katanya kemarin itu Bu Nova itu cari saya ke sekolah. Tapi Nah mohon iya. maaf Bu Nova, kemarin itu saya lokakarya di SMA 1 Kejayan. Jadi saya tidak berada di tempat. Kalau boleh tahu, Oh iya. ada apa ya Bu Nova mencari saya ya? Alhamdulillah sekarang bisa ketemu sama Bu Isti. Ini loh Bu, Ya, saya mau curhat, mau cerita-cerita. Duh, ini anak saya ya Bu ya. Ini ya, anak saya sini duduk SMA. sini dulu yang Iya, enak. yang Duduk. tenang ya Bu. Iya. Ayo, kayaknya ini permasalahannya kok sepertinya membuat Bu Nova Galau, iya, galau terlihat merana dari ini. raut mukanya yang tidak seceria biasanya ini. Monggo silakan duduk ya. Ini loh Ini Bu ya. kira-kira ya tujuannya sebelumnya nih saya tanya dulu. Sebelumnya ini tujuan kita kira-kira mau dari Saya pertemuan ini mau apa tujuan yang ingin kita capai ini dalam ya? tuh sebenarnya pengennya merubah karakter anak gitu loh Bu. Karakter Merubah anak karakter saya yang anak. yang gimana ya, yang suka loncat pagar, yang suka nyari satunya sudah diketahui, pengen cari tempat lain yang buat lompat lagi, itu loh. Saya tuh kadang gimana ya, Bu Mohon ya? maaf, ini anak didiknya Bu Nova kah yang dimaksud di sekolah ya? Iya, anak didik Lembaganya saya. Bu Nova ini di mana ya? Saya SMK SMA 1. di
Prigen, waduh SMA 1 pinter Prigen panjat ya, tebing Masya Allah. semuanya, panjat loncat pagar 2 meter itu loh, Bu, ya Allah, Masya pinter-pinter, Allah. sehat-sehat Itu gitu, ya. kuat-kuat itu. Sampai loncat pagar. Apa ini kejadiannya Bu Nova sendiri yang menemukan kejadian itu atau berdasarkan laporan, Ibu? Saya juga pernah melihat sekali, terus laporannya yang naik tandon kemudian turun pagar itu sudah pernah beberapa kali di video guru yang kelasnya di atas dan memoto atau memvideo mereka. Nah, Masya Allah. gitu, Sampai mau aduh. video ya? Iya, Sampai kan ada yang mau video ya? iya, kan memang buat laporan ini loh, Bu, tempat yang buat anak-anak lompat pagar. Ya Hmm. Allah. Iya, iya, iya. Gimana ya, pengennya itu mengurangi atau paling ndak ada lagi anak yang lompat pagar lagi gitu loh, Bu. Gimana ya menyadarkan mereka itu. Jadi selain laporan juga ada bukti bahwa kejadian itu memang benar-benar Mhm, terjadi. iya, Ini Bu Nova ini jadi galau ya. mhm, Kalau ini, kalau, di sekarang di lembaga jenengan, mhm. kira-kira apa kekuatan Bu Nova, eee, untuk kira-kira, untuk menertibkan anak yang sukanya loncat pagar ini? Nah, itu sih seharusnya ya mungkin anak-anak yang lompat pagar itu kan biasanya kebanyakan yang kelasnya tidak ada gurunya itu, Bu. Entah Mmm, gurunya ada kegiatan atau gurunya masuknya nggak tepat waktu, jadi molor, kemudian anak-anak keluar gitu, terus jadi mhm, lompat pagar atau janjian sama temennya gitu. Pengennya itu juga mhm. menertibkan gurunya juga gitu. Kira-kira mereka nih, alasan mereka lompat pagar ini, pulangkah atau mau ke manakah? Jelas kan dia tidak sendirian kan ya? Iya Atau iya mengajak biasanya temannya? Iya, biasanya gerombolan sama temannya, paling sedikit itu bertiga. Nah, biasanya mereka itu janjian, ada yang satu kelas, ada yang beda kelas. Nah, itu janjian loncat pagar, terus entah nanti itu padahal mereka itu kadang ada yang ndak pulang loh, Bu. Maksudnya akhirnya kan jadinya habis lompat pagar itu akhirnya kadang nongkrong di parkiran atau nongkrong di warung yang deket sekolah gitu loh, Bu. Gitu. Nah, kejadian ini nih, Bu, sudah sampai nggak, Bu, ke laporan ini ke kepala sekolah, Bu? Sudah, saya, guru kesiswaan sudah melaporkan hal ini ke kepala sekolah gitu sudah, karena Mmm, memang sudah beberapa kali terjadi dan masih, eee, gurunya sudah ditertibkan tapi ternyata masih ada yang lolos dengan lompat pagar itu tadi loh, mhm. Bu. Berarti Bapak kepala sekolah sudah tahu ya tentang kejadian Mhm, ini. iya Eee, iya, cuman belum ini ya, masih masih belum bisa dihentikan ya tindakan yang lompat pagar begini. Nah, iya, kalau di lembaga jenengan sendiri nih, kesempatan apa yang kira-kira Bu Nova punya, yang dimiliki sekarang? Nah, kira-kira untuk merubah murid yang sukanya lompat, pagar begitu, kira-kira Bu Nova punya kesempatan yang bagaimana nih di lembaga saya tersebut? itu sebenarnya juga ingin menerapkan yang mindfulness itu loh, Bu, cuman masih belum sempat. Karena saya juga hanya mengajar di satu kelas apa, maksudnya kelas di, apa, jurusan TKJ saja. Nah, yang banyak yang melompat itu kan jurusan lain yang bukan, Mhm, jurusan saya. Sedangkan saya ngajarnya juga masih hari Senin sampai Kamis itu masih banyak gitu, Bu. Jadi masih belum mmm, sempat. Pengennya itu menerapkan mindfulness untuk menyadarkan anak-anak, mmm. memperbaiki karakter anak, Mhm, gitu. gitu ya. Cuman karena Mhm, mungkin kendala waktunya Bu Nova sendiri yang memang iya terkendala jam mengajarnya padat juga, iya ya iya. ya. Coba kalau pas jam mengajar saya, tapi saya buat ini, saya ganti untuk
mindfulness anak-anak tersebut mungkin bisa, tapi saya Bisa juga ya. eman-eman pelajaran anak saya juga, jadi masih ngatur waktu, pengennya menerapkan Heeh. itu. Kalau misalkan Bu Nova pernah nggak berkolaborasi gitu dengan Iya, rekan sejawatnya? Kan jelas kalau kita mau apa itu, menerapkan suatu menciptakan, ini. sesuatu yang lebih baik jelas kan tidak bisa sendiri ya, harus Mhm mhm. sama kolaborasi ya. Iya. Kira-kira Bu Nova, bagaimana nih, kalau untuk seperti itu? Nah, guru-guru yang di jurusan tersebut itu laki-laki semua yang, kurang bisa, apa ya, ya mungkin Mengambil hati gitu ya? iya, kurang bisa mengambil hati. Nah, ini katanya bahkan semua guru-guru itu, apa, menyampaikan, "Ini kurang sentuhan guru perempuan yang kelas ini." Jadi kurang perhatian dari karena biasa dengan guru laki-laki yang cuek-cuek, jadi kurang Gitu perhatian ya? dari guru perempuan. Makanya, Mhm. eee, mungkin itu juga yang menyebabkan mereka itu, ya apa, Mhm. kurang bisa bertanggung jawab dengan diri mereka Ya. sendiri. Berarti dengan kata lain mereka melakukan hal yang seperti ini, mereka itu sebenarnya ingin diperhatikan, cuman, Iya, betul. tingkahnya Mhm, saja yang kurang ini ya, kurang kurang tepat. kurang Iya, tepat, padahal mereka itu sebenarnya mhm. hanya minta diperhatikan saja loh. Iya Ya, iya gitu, anak iya, laki-laki, mhm. gitu. Kalau dari segi struktur, organisasi di sekolah nih, Mhm. Bu Nova ada nggak kesempatan yang dimiliki untuk, apa ya, memberikan seperti sumbangsih, atau pendapat atau, wewenang, terhadap lembaga, apa nih kira-kira yang bisa, mencapai tujuan Bu Nova tadi untuk menertibkan anak-anak supaya tidak lompat pagar lagi? Nah, kalau dari saya, mungkin karena saya sarpras ya, Bu. Jadi saya tuh pengennya memperbaiki kawat-kawat duri yang ada di pagar-pagar itu. Kan anak-anak itu juga, apa itu namanya, ngerusak-ngerusak itu loh, Bu, ngerusak-ngerusak pagar, apa, kawat durinya itu dirusak, apa namanya, dibuka, terus kemudian mungkin saya pengennya ngasih kaca-kaca duri atau sama ditambahin dengan kawat-kawat duri itu, mungkin lebih memperbaiki ke itu. Terus kemudian tempat-tempat yang, anak-anak yang terlalu mudah dinaiki itu pengennya dinaikkan sedikit lagi gitu pagarnya, cuman terkendala dana juga, gitu. Berarti sebenarnya Bu Nova ini, punya kesempatan lebih, ada, wewenang lah untuk, berkontribusi ya dalam hal ini apa nggih, menyampaikan pendapatnya kepada Bapak Kepala Sekolah dari segi Iya, Sarpras untuk menghentikan mhm, tindakan-tindakan mereka yang sukanya lompat pagar nih. Kalau Bu mhm, Nova sendiri kan sebagai Sarpras, Wakasarpras ya. Ini mhm. rencana aksi ya, punya rencana, rencana apa nih untuk, mencapai tujuan tadi? Nah, itu saya pengennya yang pertama itu tentunya mengubah karakter siswanya dulu. Nah, karakter siswanya itu ya tentunya dirubah dengan pendekatan kita, terutama sebagai gurunya dulu, bagaimana kita menanamkan karakter, memberikan contoh dengan disiplin yang baik dulu, terutama itu tiap pergantian jam. Nah, itu harus datang Mmm, tepat waktu. Datang dan pulang tepat waktu. Nah, itu mungkin sebagai contoh untuk anak-anak itu yang paling utama. Terus selanjutnya untuk, selain merubah ini ya, untuk pembiasaan siswanya untuk bisa lebih baik menanamkan karakter bertanggung jawab, bahwa kita di sekolah itu sudah difasilitasi dengan banyak hal yang diharapkan anak-anak itu bisa belajar. Nah, itu adalah inginnya saya bahwa anak-anak ingin, apa, memberikan nasihat secara kontinu agar anak-anak bisa lebih bertanggung jawab untuk dirinya sendiri minimal dan untuk orang lain atau keluarganya yang sudah membiayai mereka dalam, apa, bersekolah gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk sarplasnya, nah itu yang saya inginkan adalah memperbaiki pagar itu kan kadang ada yang bolong, apa, besinya itu
dirusak anak-anak apa, ya ngerusak pagar untuk apa, dilubangi itu yang biar bisa keluar dari naik situ Kak. juga, ada yang buat naik juga. Nah itu, yang Mhm, kawat durinya yang di atas gitu. mhm, Nah itu yang saya inginkan untuk, mhm, rencana ke depan perbaikan dari diri siswa sendiri, dari diri guru sendiri, dan untuk sarananya gitu, Bu. mhm. Hmm. Rencana aksi yang sungguh luar biasa. Di sini yang, dapat saya tangkap adalah ketika Bu Nova ingin merubah karakter anak-anak, terutama di disiplinnya, nggih. Mhm, Kemudian juga pembiasaan karakter yang bertanggung jawab, minimal untuk dirinya sendiri supaya menjadi lebih mhm. baik. Tentu ini Iya, tidak bisa Bu Nova lakukan sendiri, sendiri. bukan? Iya Iya, iya kira-kira iya. ini bagaimana ini untuk mengubah karakter mereka, terutama disiplinnya, apa nih rencananya nih, yang Iya. lebih spesifik? Ya. Mengajak teman sejawat utamanya guru yang mengajar di kelas tersebut untuk bisa, apa, memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Karena apapun itu ketika kita mendidik anak yang di sekolah, pasti imbasnya akan ada ke diri kita sendiri, entah ke diri kita atau ke anak-anak kita, ngoten nggih. Mungkin inginnya itu memberikan kesadaran dan tanggung jawab penuh juga kepada rekan-rekan sejawat saya gitu, Bu. Mhm. Iya. Kalau Mmm. untuk pembiasaan karakter, Bu, mohon maaf kalau di SMK ini kan, murid-muridnya sudah besar-besar ya. Mhm. Pembiasaan karakter yang sudah berlaku di sekolah yang, mungkin bisa sangat memberi impact yang luar biasa untuk, merubah tingkah laku mereka yang lebih baik. Kira-kira yang sudah berjalan apa, Bu? Jumat, apa itu namanya, Jumat religi itu Mmm, sudah, yang ada sudah berjalan istighoshah, ya? sholat duha, iya. Kemudian kalau ini ya, kalau tiap pagi 5S itu senyum sapa salam yang di depan gerbang untuk guru yang piket, itu sudah dilakukan juga, tuh. Iya. Baik, sungguh rencana yang luar biasa sekali. Kira-kira nih dalam, mau mewujudkan rencana aksinya Ibu nih, siapa yang dapat membantu Bu Nova untuk, menjalankan rencana aksi tersebut? Tentunya saya ingin bantuan kepala sekolah juga dengan menerapkan, apa namanya, apa, budaya positif di sekolah dengan Oh ya, budaya seperti itu. positif, ya bagus. Nggih, Menerapkan budaya positif serta berkolaborasi dengan, Bapak kepala guru yang sekolah ya. lain, nggih nggih. Iya. Kira-kira ini mau kapan Bu Nova realisasikan rencana ini? Sesegera mungkin saya inginnya bisa merealisasikan dan apa namanya, menyampaikan kepada guru dan rekan sejawat saya gitu. Oke, agar, segera tertangani ya, Atasi, nggih, teratasi betul masalah ini biar tidak betul. berlanjut, yang Iya lebih ini ya. Wah, hebat iya sekali nih Bu Nova, selain sebagai sarpras, Bu Nova, ingin memberikan apa, mindfulness kepada anak-anak supaya mereka punya pembiasaan diri yang baik terutama di disiplinnya. Wah, semoga iya ini rencananya Bu Nova serta iya komitmennya yang akan segera direalisasikan mendapat iya. kemudahan untuk Amin, bisa, terima kasih Bu Isti. eee, merubah Amin tingkah laku amin anak-anak yang tadinya tidak baik menjadi amin baik. Iya, saya tunggu amin. ini minggu depan kayaknya, kita bertemu lagi di Iya klat ya, Bu, ya. Nanti saya iya tanya lagi ya, nanti iya, saya tanya bismillah ini semangat Bu. iya, nanti saya tanya kemajuan, disiplinnya anak-anak yang tentang lompat pagar itu gimana setelah Iya rencana aksinya Bu Nova, iya iya, terrealisasikan bismillah. ya. Semoga Iya, bisa mengajak berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mengubah karakter siswa lebih baik. Amin amin amin. amin. Iya, wah Mhm. kayaknya ini sudah siang banget. Iya Bu ya, Iya, nggak sudah kerasa loh waktunya kita saya. Ya Allah pulang. seneng Iya, bisa curhat sama Bu heeh. Isti, ya Wah, Allah. gimana iya, Terima heeh, kasih sudah iya. ngasih saran, sudah mengarahkan saya, sudah memotivasi saya. Semoga lega ya perasaannya setelah Iya Bu, kita lega. melakukan coaching ini ya, Bu, ya. Mhm Nggih, mhm, selamat siang, bener. Bu, nggih. Iya Terima kasih ya. siap. Sama-sama Bu Isti. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.